bunga begitu jauh lebih indah daripada segala kehebatan desain manusia yang buatan begitu ya. Jauh lebih bisa mengejutkan dengan suasana yang berbeda-beda, suara angin dan dedaunan dan sebagainya itu jauh lebih indah dibanding akrobatik desain seberapapun begitu. Jadi kami memasukkan unsur alam ini supaya rumah bisa punya pengalaman ruang yang menarik begitu ya. Ini contohnya rumah di Pontianak. Idenya dari rumah panjang sebetulnya karena relatif menghadap ke arah timur rumahnya, tapi tidak persis sebetulnya ini arah utaranya kurangnya harusnya miring begitu. Jadi kami dominasi bangunannya memanjang ke belakang, kalau bisa tidak menempel, sebanyak mungkin yang tidak menempel dengan batas lahan, sehingga ventilasinya bisa silang, dan semuanya terbuka ke arah taman yang di dalam yang kita sebut hutan mini begitu. Lalu semua ruangan berorientasi kepada hutan mini dan terbuka, kecuali area kamar yang private, kamar mandi dan juga dapur itu baru tertutup begitu ya. Dan ada tambahan ruang karaoke yang belakangan juga tadinya ruang kerja juga jadi ruang karaoke ditutup karena untuk insulasi suara ya. Tapi juga itu sebagai tempat evakuasi kalau ada bencana asap di Kalimantan begitu, jadi dia masuk ke ruangan ber-AC supaya asapnya tidak terlalu mengganggu begitu ya. Tapi pada intinya adalah rumah juga bukan sekedar tempat manusia saja, tetapi rumah juga adalah tempat pohon bisa tumbuh dan hidup begitu ya. Dan pohon itu juga memberikan kenyamanan bagi rumah, baik memberikan tekanan udara yang berbeda sehingga angin bisa mengalir, maupun juga memberikan keteduhan bagi rumah ya. Ini ilustrasi potongan, kita melihat bagaimana ruang keluarga itu terbuka, kamar tidur begitu keluar dari kamar ketemu koridor yang terbuka, jadi ruangannya ruang-ruang yang terbuka yang mengandalkan pencahayaan dan ventilasi alami begitu ya. Bagaimana tangga walaupun terletak di pojok tetapi dari atas tetap ada cahaya yang bisa masuk sehingga juga cahayanya cukup mengalir. Dan kami mengusulkan menggunakan kayu bekas begitu. Karena cukup aneh buat saya kalau di Pontianak atau di Kalimantan tidak ada lagi rumah kayu yang baru begitu ya. Sementara Kalimantan kita kenal salah satu penghasil kayu. Jadi kami mengusulkan ini menggunakan kayu, sementara perumahannya sudah tidak kayu ya, sudah beton, sudah seng begitu. Kami kembali menggunakan kayu dan kebetulan masih bisa dapat kayu bekas, termasuk atapnya juga tidak pakai seng tapi pakai atap sirap karena di Kalimantan susah mendapatkan atap genteng ya di Pontianak ya. Pohon juga tidak lagi sekedar dekorasi, tapi betul-betul pohon yang bermakna untuk mengurangi polusi udara, untuk mengikat air tanah sehingga cadangan air tanah bisa tetap terjaga begitu ya. Dan produksi-produksi dari pohon juga misalnya buah mahoni menghasilkan biji buahnya yang bisa menjadi obat begitu, melancarkan peredaran darah dan sebagainya. Ini foto kanan adalah hutan mini yang baru awal-awal dibangun tahun-tahun pertama. Di tengah itu efek bayangan dari sisi timur, kita menggunakan pola ornamen lokal, akar betaut yang disederhanakan sebagai pengurang dari panas matahari timur pada siang hari begitu. Dan dengan adanya hutan mini, kita ukur sederhana dengan pengukur suhu sederhana begitu ya. Cukup drastis pengurangannya. Misalnya yang suhu di luar rumah pada siang hari 35 derajat Celcius, di dalam rumah cuman melangkah beberapa langkah saja, langsung berkurang 5,5 derajat ya, jadi 29,5 ya. Belum ditambah angin jadi lebih nyaman begitu. Itu ketika pagi hari 26,8 dan ketika malam hari siang hari 29,6 ya. Malam hari 29,5 begitu ya. Dan ini ada 5 pohon yang bertumbuh ini dalam konteks 1 tahun, sekitar 1 tahun dan 4 tahun pohonnya sudah besar-besar. Ada 5 pohon di dalam rumah. Dengar-dengar sekarang pohonnya sudah terlalu besar sehingga dikurangi jadi 4 kalau tidak salah ya. Tapi ada pohon bintangon, meranti, gaharu dan cempaka begitu. Ini suasana rumahnya bagaimana mencoba menghadirkan hutan sangat mikro ya di dalam rumah begitu sebagai sumber pencahayaan dan ventilasi alami ya. Malam hari rumahnya kira-kira menjadi seperti lampion. Lalu ini strategi yang kurang lebih sama, tetapi saya membayangkan masa kecil saya cukup beruntung sempat main-main di luar begitu ya. Duduk di bawah pohon rimbun, ada bayangan pohon di tengah hari, siang hari tetap teduh dengan anginnya mengalir dan bayangan pohon begitu ya. Juga kadang-kadang hujan deras,
juga bisa berkurang sebetulnya, walaupun tidak disarankan kalau ada petir ya. Dan kesenangan main di luar di bawah keteduhan pohon rimbun ini menjadi sumber inspirasi untuk kami mendesain rumah di Semarang gitu. Kalau kita lihat bayangan pohon yang sebelah kanan, itu ada solid, ada void begitu ya. Ada ruang tertutup, ada ruang terbuka, ada yang kena bayangan yang teduh, ada yang kena matahari yang panas begitu. Dan garis-garis bayangan pohon itu tidak harus tegak lurus, bisa acak berantakan, bisa abstrak begitu, sesuai ranting atau daunnya. Ini yang membuat menjadi inspirasi kami dalam mendesain. Jadi beberapa desain yang kami sampaikan hari ini, teman-teman bisa lihat bukan hanya dalam konteks COVID-nya, ventilasi pencahayaan alami dalam hal ini, tetapi juga dalam konteks sumber inspirasinya dari mana dan bisa mendesain seperti apa ya. Jadi ini dua materi sekaligus sebetulnya. Jadi banyak pendekatan yang berbeda-beda dengan sumber inspirasi yang berbeda-beda yang saya ingin bagikan supaya teman-teman bisa, mahasiswa bisa punya banyak alternatif pendekatan mendesain karena punya ragam inspirasi yang kaya yang bisa dibuka dengan beragam pendekatan yang berbeda-beda begitu ya. Kalau ini sumber inspirasinya bayangan pohon. Jadi denahnya seperti itu di sebelah kiri, tidak saling tegak lurus, garisnya tidak 90 derajat karena tidak harus semua ruangan itu kotak, aktivitas manusia juga tidak harus ditentukan kalau tidak kotak persegi panjang murni tidak bisa beraktivitas kan enggak juga. Jadi kenapa enggak pintu masuk ya kecil saja, cuma cukup buat pintu masuk. Lalu kemudian ruangannya membesar, kemudian mengecil lagi sesuai kebutuhan meja makannya misalnya, kamar mandi di luar, lalu kita keluar lagi habis masuk rumah, ada taman di tengah-tengah untuk pencahayaan ventilasi silang, ada tangga yang menghadap ke koridor luar, kemudian baru kita masuk ke kamar yang di bawah ya, kamar utama di koridor yang juga terbuka, dan juga terakhir masuk lagi ke dalam dapur yang tertutup begitu ya, dan dapurnya pun punya 2 taman ventilasi silang, di belakang baru ada ruang asisten rumah tangga dimasuk dari belakang ya, dan juga ventilasinya bisa silang. Dengan begini walaupun ruangannya tidak semuanya luas, tetapi efek dari taman yang sempit ini dengan garis yang zigzag itu bisa membuat efek taman yang agak luas, walaupun kalau sebetulnya kalau kita ambil garis lurus, itu tamannya menjadi seolah-olah seperti sisa ya, sisa koridor panjang yang sempit, tapi dengan zigzag maka taman dan rumah saling berbagi ruang untuk memberikan efek lega dan cukup yang beberapa tempat menjadi lebih sempit, beberapa tempat menjadi lebih lega. Di situ ada sumur yang kita hidupkan kembali, sumur lama ya. Lalu naik ke lantai 2, ada kamar anak 2, dan ada jembatan, baru ke kamar mandi di seberang jembatan. Jembatannya juga memberikan ventilasi silang bagi kamar mandinya ya. Kita juga menggunakan material-material bekas, kayu-kayu dolken bekas yang dibeli dari pengepul sebagai struktur bangunan yang 1 lantai dan juga sebagai fasad bangunan 2 lantai di belakang. Fasadnya karena ini idenya dari bayangan pohon, kita ingin menunjukkan juga ekspresi ya. Jadi fasadnya seperti banyak garis-garis ranting dan materialnya juga banyak pakai material bekas waktu itu, triplex bekas direksi kit, kaca bekas dari pengepul yang kita potong sesuai dengan bentuk fasadnya. Ada kawat bekas sebagai ventilasi, jadi di sini kalau ada kawat kita tidak perlu pasang daun jendela yang mahal, jadi cukup ventilasi yang terus mengalir begitu ya. Ruang olah-olah di bawah pohon, tetapi ini berupa bangunan begitu ya, ada ranting-ranting 3 dimensi yang memperkuat struktur kayunya, lalu peralihan antara lantai dengan ubin semen bekas dengan kerikil baru dinding yang terdiri dari berbagai material bekas begitu ya, jadi suasana ruangannya lebih tidak biasa karena pendekatannya yang juga memang tidak biasa begitu ya, tidak harus membentuk ruang yang formal, tapi karena bayangan pohon yang lebih dinamis dan lebih bebas begitu. Bagaimana bayangan cahaya matahari juga bisa masuk ke semua ruangan, termasuk ke area tangga yang terbuka begitu, koridor yang juga terbuka ke arah taman di sampingnya untuk menuju ke dapur di bagian belakang. Kemudian lantai 2 kita mau ke kamar mandi, kita harus lewat jembatan. Kalau hujan besar kadang-kadang gerimis-gerimis dikit gitu ya. Menikmati hujan-hujanan di dalam rumah begitu. Kalau ada hujan angin mungkin masih agak kampias, baru masuk ke kamar mandi. Dan di sebelah kanan tuh foto bagaimana korelasi antara ruang luar dengan ruang dalam itu saling berbagi ruang. Bahwa tanah kita bukan hanya untuk kebutuhan
manusia saja, tidak antroposentris, tetapi manusia membutuhkan pohon, manusia membutuhkan serangga, manusia membutuhkan angin, membutuhkan tanah, membutuhkan air hujan yang juga diserap oleh pepohonan dan sebagainya ya. Dari atas jelas sekali berbagi ruang antara pepohonan dan pohon-pohon bambu ini menjaga untuk sumur tidak pernah kering karena pohon bambu bisa menyerap air tanah, menyimpan cadangan air tanah dan mengendalikan kecukupan air tanah sambil meningkatkan resapan karena adanya ruang hijau dan pori-pori tanah yang terbuka karena ada pepohonan begitu ya. Ini untuk rumah Semarang. Berikutnya adalah rumah kayu kampung di Ciledug. Nah, ini kebetulan lagi giat pakai kayu waktu itu di Tangerang. Ini rumah existing, denahnya seperti itu, sudah sumpek penuh sampai belakang begitu. Direnovasi sendiri oleh pemiliknya dulu. Akhirnya sisa taman diisi oleh bangunan dan akhirnya menjadi sumpek ya, tidak ada ventilasi silang sama sekali. Misalnya kamar yang di ujung, begitu juga kamar mandi yang di tengah begitu. Dan pemiliknya punya asma dan asmanya itu juga mengganggu karena ventilasi tidak lancar ya. Keinginannya cukup sederhana tetapi kompleks begitu. Sebagai orang Jawa, pemiliknya ingin punya pendopo. Pendopo gambarnya di sebelah kanan kan besar joglo begitu ya. Sementara tanahnya cuma 7x15 begitu. Tapi kenapa dia punya pendopo? Karena dia sering mengadakan keluarganya pengajian bersama tetangga-tetangganya. Jadi perlu ruang berkumpul yang besar, kira-kira begitu. Ya tapi kan tanah cuma 7x15 begitu ya. Jadi bagaimana cara mengakali rumahnya? Jadi kebutuhan-kebutuhan ini untuk berkumpul, untuk ventilasi yang lebih lancar, dan memang pendopo itu menunjukkan dia pengen ada akar keterikatan dengan akarnya sebagai orang Jawa yang menggunakan rumah kayu dan sebagainya. Sehingga kami mengusulkan mencoba untuk melakukan pendekatan desainnya dengan belajar dari ruang-ruang di kampung kota sebagai sumber inspirasi. Kalau kita melihat kampung kota itu ruangannya berantakan, organik begitu ya. Banyak ruang-ruang tidak terduga, sempit lalu lega, bangunannya kecil lalu tiba-tiba miring, tetapi multifungsi dan hemat energi. Banyak ruang-ruang yang jenius tidak karena disengaja dibikin, tapi terbentuk menjadi ruang yang jenius dan menarik karena tidak sengaja justru, tetapi karena dinamis ya, karena bebas. Kebebasan itu yang membuat ruangannya menjadi sangat beragam. Dan kalau kita lihat foto maket sederhana di sebelah kanan, dihilangkan kekumuhannya, sampahnya, beceknya begitu, ruangannya akan sangat menarik, menjadi maket yang jauh lebih menarik dibanding maket perumahan yang seragam dan formal begitu ya. Ide ini yang ingin kami bawa masuk sehingga denah tidak harus saling tegak lurus, bisa dirotasi 7 derajat supaya mendapatkan tadi efek pencahayaan ventilasi alami yang cukup ke semua ruangan, ada jarak begitu. Lalu lantai 1 dibuat terbuka seluruhnya kecuali kamar mandi dan ruang 8 itu apa saya lupa. Gudang ya atau asisten rumah tangga maaf di belakang begitu, tapi juga punya sedikit ventilasi ke arah taman yang kecil itu. Daru lantai 2-nya punya ruang-ruang yang lebih privat ya, kamar tidur, kamar mandi begitu. Ada ruang jemur juga ya dan toren. Tetapi di dalam rumah juga kami mengusulkan ada taman tengah untuk pohon yang bisa ditanam di situ atau paling tidak pencahayaan dan ventilasi alami untuk semua ruangan bisa masuk. Suasananya karena idenya dari kampung kota, kami ingin membuat suasana rumah itu seperti suasana di kampung kota, di ruangan luar. Jadi masuk ke dalam rumah tetapi seolah-olah kita keluar lagi ya, mengalami suasana luar begitu. Ragam bangunannya yang tadinya beton dibongkar, dijadikan rumah kayu, masa rumah seperti terdiri dari beberapa masa bangunan di kampung kota yang beragam. Kira-kira seperti itu. Potongannya menunjukkan keragaman dari level atap dan juga ruang yang memang punya kekayaan pengalaman yang berbeda-beda begitu ya. Di foto bagian bawah kita bisa lihat paling kanan ini foto masuk ke dalam rumah. Tapi suasananya seperti di jalan di kampung begitu ya. Ada angkringan di situ, ada taman, ada lantai batu, suasananya seperti di luar ruangan ya. Tapi sebetulnya masuk ke dalam ruangan ya, ada taman di situ ya. Semuanya terbuka sehingga ruangan ini bisa dimanfaatkan untuk fungsi yang dimaksudkan sebagai pendopo tadi, pengajian begitu. Jadi misalnya pengajian bapak-bapak di sebagian depan, ibu-ibu terpisah di bagian belakang begitu ya. Dan dibatasi oleh kebun di tengah misalnya begitu. Di lantai 2 juga ini kamar tidur utama punya level ketinggian
atap yang berbeda seperti rumah di kampung, dan di tempat berkumpul ada jembatan antara kamar utama dan kamar anak dengan pencahayaan dan juga ventilasi yang cukup begitu ya untuk bisa dinikmati bersama-sama. Ini struktur karena kayu maka dindingnya kita waktu itu menggunakan dinding simpai kalau di Pontianak ya. Jadi rangka kawat begitu, bisa bambu, bisa rangka kawat, kemudian diplester dengan ketebalan plesteran kira-kira total 3-4 cm ya. Jadi dia dinding seperti semen, tapi sebetulnya rangka ini terdiri dari rangka tulangan di dalamnya yang tulangannya dikakukan menempel kepada struktur kayu pada rumahnya begitu. Kemudian ini rumah renovasi di Depok, rumah 1 lantai jadi 2 lantai ya. Karena anaknya sudah lebih besar, maka perlu kamar anak 2 yang tadinya cuma 1, dan juga perlu suasana rumah yang lebih menyenangkan ya. Jadi kita mencoba untuk merenovasi 1-2 lantai tanpa harus mengubah banyak struktur di lantai bawahnya. Kalau dirubah struktur maka biayanya harus bongkar total seperti yang tadi terpaksa dibongkar karena sudah sumbek. Kalau yang ini kita masih bisa coba usahakan untuk membuat rumah yang juga punya rasa integrasi ruang luar dengan ruang dalam tanpa harus membongkar struktur di lantai bawah, sehingga harus membuat rumah di lantai atas, lantai 2-nya itu ringan ya. Jadi tidak lagi pakai genteng karena genteng ini struktur yang berat begitu, gentengnya sebanyak ini. Jadi kita pakai struktur yang ringan, dinding yang ringan, dan atap yang ringan di lantai 2. Denahnya menjadi seperti itu, tamannya kita tambah sedikit, kamar pembantunya digeser begitu, kamar mandi pembantunya ventilasinya ke arah ruang cuci jemur, di situ ada void sebetulnya, ada pencahayaan di atas ya. Kemudian ruang keluarga punya pemandangan ke arah taman di pojok dan belakang, dapur juga punya ventilasi silang dari carport sampai ke belakang begitu, toilet di bagian dalam. Kalau tidak salah ini bukan existing ya, tapi kita manfaatkan, kita pindahkan kamar mandi yang menghadap ke arah taman, ke arah tengah di antara bekas kamar tidur itu ya, supaya ini ditambah supaya untuk kamar mandi umum, karena yang di belakang dijadikan kamar mandi privat untuk ruang tidur utama ya. Dan di tengah ini tetap kita sediakan taman, untuk di dalam rumah ada taman, menambah ruang tamu di sana, juga supaya toilet bisa mendapatkan ventilasi. Naik ke lantai 2 ada ruang santai yang terbuka, hanya railing saja. Ada sedikit dak bisa ditanami, roof garden, ruang cuci jemur, dan 2 kamar anak. Yang 2 kamar anak kita pisahkan juga, ada jarak antar dindingnya untuk juga mengalirkan udara ke dalam ruang-ruang di belakang maupun terkoneksi dengan ventilasi dari rumah yang di bagian lantai bawah ya. Bisa keluar udara panasnya ke atas begitu. Desainnya kurang lebih seperti ini, yang tadinya 1 lantai jadi 2 lantai dengan masa lantai 2 yang ringan dan lebih kecil-kecil dan tipis begitu untuk menghindari panas matahari. Sisi bangunan di lantai 2 cenderung menghadap ke arah utara selatan, sementara sisi pendek daripada fasad lantai 2-nya menghadap depan yang kalau tidak salah timur atau barat begitu. Dan bangunan lantai 2 menonjol maju ke depan untuk memberikan bayangan bagi rumah fasad lantai 1 yang existing, yang kita renov fasadnya, untuk mengurangi panas dari rumahnya begitu ya. Ini proses konstruksinya menggunakan besi hollow, dindingnya fiber semen non asbestos yang ringan begitu. Sebagian dindingnya juga kita menggunakan simpai tadi. Ini kolam di tengah di antara 2 kamar anak di lantai 2 dan kamarnya yang terbuka. Di depan kamar ini koridor dan juga teras terbuka begitu ya. Sebelah kiri itu adalah tangga yang menggunakan kusen bekas kayu bekas kuda-kuda, atap kuda-kuda rumah lama. Kita kaso-kasonya kita pakai lagi untuk injakan dari tangganya. Di foto yang atas rengnya juga kita pakai untuk fasad, tapi juga dindingnya ini saya ingin tunjukkan dinding semen plester ya, dengan rangka bambu. Kalau ini rangkanya bambu diikat pada rangka besi lalu kemudian diplester ya. Rumahnya kira-kira seperti itu. Yang sekarang sudah lebih rimbun ya. Kemudian ini desain di Cinere, rumah kami kasih konsepnya rumah Selasar Cinere begitu ya. Karena Selasar itu menjadi pusat orientasi dari tengah-tengah rumahnya. Jadi yang warna pink
itu adalah selasarnya, terbuka begitu. Ini menjadi koneksi penghubung dan juga sekaligus sumber ventilasi alami dari bangunan yang terbagi dua secara umum di sebelah sisi kiri dan sisi kanan ya, dengan selasarnya di tengah-tengah. Jadi masuk ke dalam rumah seperti rumah Ciledug tadi, masuk tapi kita keluar ke selasar ya. Dan semua rumah seperti dapur, kamar tidur pembantu, garasi, ruang apa namanya gudang, ruang tamu di sebelah kanan yang bundar ini, dan ada galerinya di atas begitu ya, ruang kerjanya. Semuanya terkoneksi ke arah selasar yang terbuka ini. Ruang makannya juga di sisi yang kotak di bawah, di area tangga yang terbuka begitu ya. Di lantai atas masanya selain yang bulat di area sudut, kita juga ada masa yang kotak itu untuk kamar tidur utama di lantai 2,5. Jadi ini split level ya, supaya masa bundarnya cukup tinggi, 1,5 lantai. Jadi dia ada mezanin untuk ruang kerja selain galeri di bawahnya begitu. Masanya seperti ini, ada masa utama yang menggunakan atap genteng, ada masa kamar tidur utama yang menggunakan atap yang kalau tidak salah ini atap miring, tapi miringnya landai begitu ya, atau atap dak saya lupa, tapi kalau tidak salah sih atap miring pakai material lain begitu dengan insulasi, dan juga jendelanya diberikan rambatan buat kanopi, buat rambatan pohon begitu. Masa bundar kita juga pakai sun shading bambu yang dirambatkan pohon, sekarang pohonnya sudah lebih rimbun begitu ya. Ini sudut pandang di bagian lain. Area tangga kotak yang sebelah belakang itu kita kasih sun shading menggunakan kayu bekas bantalan rel yang dibelah lebih tipis lalu menjadi fasad daripada tangganya. Tapi sekaligus juga ini menjadi privasi untuk menghalangi pandangan orang luar ke dalam rumah, karena pemilik rumahnya juga ibunya menggunakan kerudung ya. Jadi kalau di rumah tidak harus berkerudung, tapi cukup terhalang fasadnya oleh rangkaian sun shading dari kayu-kayu bantalan rel ini. Walaupun dari dalam rumah bisa melihat keluar begitu. Ini beberapa suasana rumahnya. Sebelah kiri itu ruang tamunya, seperti berandanya rumah-rumah Belanda zaman dulu. Karena pemilik rumahnya dulu kuliah di Bandung yang banyak rumah Belanda begitu, dan dia suka suasana itu, maka kita hadirkan mebel dengan suasana yang seperti zaman dulu ya, dengan kursi rotan dan rangka kayu ya, dengan suasana batu-batu seperti rumah Belanda begitu. Masa yang bulat bagian depan itu untuk kaca-kaca untuk galeri, di bagian dalam menggunakan dinding bambu yang juga terkoneksi dengan kamar mandi ruang makan yang terbuka di area taman yang di tengah ya, selasar yang kotak di bawah tangga. Sebelah kiri pojok itu adalah selasarnya yang terbuka, cuman punya bisa dibuka semua ventilasi dan dinding fasadnya ke arah luar begitu. Ada bangku kecil ke arah dapur, jadi seperti warung bakso begitu ya. Tapi ini sebetulnya dapur, dia bisa punya meja kecil untuk sarapan misalnya. Dan di ujung sebelah kanan bawah itu adalah ada kolam ikan yang bisa dinikmati dari teras di depan kamar tidur tamu di bagian lantai bawah ya, di belakang, pojok belakang. Ini foto dari ruang galerinya. Waktu itu punya hobi untuk mengkoleksi pernak-pernik batik dan sebagainya begitu ibunya. Jadi kita sediakan ruang ini, dan di atasnya ada ruang kerja buat suaminya juga perlu kerja di rumah kadang-kadang ya, di mezaninnya. Ini foto masih ruang makan dan tangganya. Dan lantai sebelah kanan tuh foto ruang keluarganya. Kita juga banyak menggunakan material-material bekas ya, jadi bekas genteng kita pakai untuk fasad, sehingga punya warna sendiri yang tidak perlu dicat berulang begitu. Dan beberapa mebel-mebel lama dari kayu solid kita juga cari untuk bisa memberikan nuansa yang agak etnik walaupun rumahnya tidak etnik gitu, karena pemilik rumahnya punya keinginan yang cukup kompleks. Dia pengen suasana tadi yang seperti rumah Belanda, dia pengen suka etnik tapi tidak terlalu klasik begitu, tapi juga pengen yang agak semi-semi kontemporer sehingga memberikan bentuk masa yang geometris pada rumahnya begitu ya. Ini dari dekat ruang keluarganya. Di pojok sebelah kiri kita lihat ada void yang dihalangi oleh railing ya.
Ini sebetulnya void taman di pojok untuk kamar tidur dan kamar mandi tamu di bawah dari ruang keluarga ini. Jadi walaupun di pojok, tetap kita sediakan bisa cahaya dari atas dan juga ventilasi bisa mengalir begitu ya. Semua bisa dapat pencahayaan dan ventilasi. Berikutnya adalah rumah di Lenteng Agung. Kalau ini pemiliknya dari awal ingin membuat rumah yang menggunakan baja. Dia suka banget dengan baja begitu. Jadi dari awal sudah pengen pakai baja begitu ya, walaupun anggarannya terbatas. Karena itu kami mengusulkan awalnya menggunakan kontainer 20 feet ya, atau 6 meter ya, 6 meter kali 2,5 meter. Ada 3 masa kontainer, bagian ditumpuk 2. Yang kita lempar seperti Lego yang dilempar lalu jatuh dan berantakan kira-kira begitu ya. Tidak harus saling rapi, karena kalau saling rapi maka yang di depan misalnya kalau lurus maka carportnya tidak punya ruang. Kalau masa yang di depan itu lurus ya, maka dimiringkan supaya carport masih dapat ruangan yang cukup begitu ya. Awalnya pakai kontainer, tapi ternyata ditolak oleh tetangganya, entah mengapa, karena tetangganya takut kalau pakai kontainer tidak stabil, jatuh dan sebagainya, walaupun sebetulnya jauh lebih stabil dibanding struktur yang nggak benar begitu ya. Jadi akhirnya tetap kita ganti, tidak pakai kontainer, walaupun desainnya masih tetap sama seperti ini, maka kita menggunakan struktur baja ya, struktur baja yang dibuat sendiri, tidak betul-betul merenovasi kontainernya begitu. Tapi ini sama strateginya dengan seperti rumah Bali yang building distancing tadi ya, yang semuanya terpisah-pisah ya. Ada bangunan sebelah kiri itu adalah dapur dan ruang makan, bangunan depan yang miring itu adalah ruang tidur tamu dan ruang tamu, di atasnya ada ruang tidur anak dan perpustakaan. Lalu bagian belakang yang lurus vertikal itu adalah bawahnya ruang keluarga dan di atasnya ada kamar tidur utama begitu ya. Kira-kira desain awalnya seperti ini, sekarang sudah agak berubah karena kamar pembantunya tidak lagi di lantai 2 di masa sebelah kiri, tapi di bawah, bagian bawah belakang ya. Jadi di atas bisa benar-benar kosong seperti ini ya. Jadinya ada dak beton, bisa bercocok tanam begitu. Ini jadinya jadi struktur baja WF yang kecil, bangunannya panggung untuk bisa memberikan resapan yang cukup banyak di bawah bangunan, memaksimalkan resapan walaupun ruang hijaunya tidak seluruh lahan. Kemudian dindingnya menggunakan dinding cor beton tipis, kira-kira, supaya ekspresi cor betonnya juga tetap terlihat. Sebagian pakai sing alum, begitu ya. Ada balkon di situ untuk peralihan antara ruang luar, ruang dalam. Dan setiap ruangan semuanya mendapatkan pencahayaan dan ventilasi alami. Karena anggaran yang tidak cukup, maka rumahnya bertumbuh. Tahap-tahap awal ini ruang keluarganya dan area ruang makannya betul-betul terbuka ya, cuman tertutup dari depan, tapi di dalam rumah itu cuman pakai gorden yang tebal begitu ya, tidak pakai pintu jendela yang bisa dibuka karena belum ada anggarannya. Tapi artinya sebetulnya kita bisa mengajak klien dengan anggaran yang terbatas untuk membuat proses rumah yang bisa dibangun secara bertumbuh ya, supaya ruangannya bisa tetap lebih luas walaupun anggarannya terbatas begitu ya. Di masa depan ini perlahan-lahan bisa menambahkan pintu jendela begitu. Ini taman tengahnya dengan panggungnya, kita lihat bawah lantainya melayang begitu, dan kamar tidur utamanya yang sangat sederhana, hanya menggunakan dinding sing alum, begitu juga kamar mandinya di pojok belakang itu dindingnya sing alum semua begitu. Tapi kalau ada anggaran lebih baru kita bisa finishing pakai kayu, pakai papan, pakai gipsum atau dan sebagainya ya, bebas ya, dalam proses yang bertumbuh tadi. Ini suasana ruang keluarga yang terbuka dan ruang makan di situ, dan suasana lantai 2 dak untuk bercocok tanam, untuk berjemur, untuk menikmati suasana ruang luar, karena rumah tidak hanya dinikmati dari dalam ruangan. Kita bisa bakar sate di situ, kita bisa kumpul-kumpul ngopi-ngopi di suasana luar seperti di kafe dan sebagainya, aktivitas ruang luar yang bisa fleksibel begitu ya. Berikutnya saya minum dulu sebentar ya. Berikutnya adalah di Cipinang. Konteks perumahannya tentu rumahnya kotak-kotak biasa di perumahan ya. Perumahan sudah lama. Tapi ini pemiliknya adalah dokter. Nah, kalau dokter kan umumnya orang desainnya gimana? Oh, putih, bersih, kotak begitu ya. Nah, saya tidak mau
menggunakan prototipe yang terlalu umum ya, mencari alternatif lain. Kalau rumah dokter nih kebetulan suami istri dokter ya. Apa sih yang bisa menunjukkan bahwa ini rumah dokter misalnya? Apa sih sumber inspirasinya kalau pemiliknya dokter? Nah, saya mulai dari dokternya kan sebenarnya dokter manusia ya, tapi dokter hewan pun sama ya. Tubuh hewan maupun tubuh manusia kan tidak ada yang betul-betul kotak sempurna begitu ya. Jadi hampir semuanya tubuh makhluk hidup itu berlekuk-lekuk, berlengkung-lengkung. Jadi desain rumahnya, idenya adalah membuat rumah yang berlengkung-lengkung, rumah lengkung. Semua ruangannya terdiri atau mengandung unsur lengkung. Walaupun tidak seluruh sisi dindingnya, tetapi minimal satu dinding di ruangan itu adalah lengkung. Begitu. Dan tetap dengan strategi integrasi ruang luar dengan ruang dalam, ada hutan mini di belakang, bangunannya kalau bisa tidak ada yang menempel dengan tetangga supaya tidak ada masalah rembes bocor dan ventilasi bisa lebih lancar. Kecuali ruang jemur tidak masalah ya. Sehingga denahnya seperti itu ya. Jadi kita masuk ke dalam lorong lengkungan di bagian bawah dari carport ini ada rem, rumahnya juga ini panggung begitu. Ada lorong lengkungan masuk ke dalam teras terbuka di dalam rumah. Di belakang teras itu ada rak jaket dan sepatu yang juga tidak menempel batas lahan, ada jarak sedikit ya. Kemudian ada ruang makan dan ruang dapur yang terbuka ya, dengan ada kolam di tengah-tengahnya. Kira-kira desain awalnya seperti ini. Baru di bagian belakang untuk area servis begitu ya, gudang dan sebagainya. Di bagian depan sorry. Dan di seberang dengan ada penghubung kecil, ada ruang keluarga dan tangga yang melingkar. Di lantai 2 ada kamar anak dan ada kamar utama, dan teras di kamar utama juga 2 kamar mandi ya, baik kamar mandi utama maupun kamar mandi untuk anak-anak gitu. Desainnya menjadi seperti ini, rumah lengkung, betul-betul menunjukkan lengkungnya, tidak dibatasi bagian tubuh yang mana, bebas-bebas aja begitu ya, karena toh idenya besarnya menjadi yang penting lengkung seperti tubuh manusia begitu, tidak hanya mengambil salah satu organ tertentu karena nanti menjadi naif, menjadi aneh kalau ada organ tertentu yang ditampilkan ya, seolah-olah organ lain tidak penting gitu ya. Jadi yang penting pokoknya lengkung begitu. Nah, bagaimana jendelanya? Untuk mengakali jendela pada dinding yang lengkung ini, jadi jendelanya tidak menguasai bidang, tapi kita mundurkan seperti ini, ada balkon, jadi jendelanya tetap lurus, tapi dia mundur sehingga bentuk masanya tetap lengkung walaupun pada saat ada jendela dia menjadi lurus ya. Atau di sampingnya dia patah-patah tapi dia mundur ke belakang sehingga ada pembayangan dan ada kanopi dari fasad yang lengkungnya yang lebih besar dan lebih menggambarkan bentuk lengkung secara keseluruhan ya. Bentuk lengkung dari denah luarnya tidak terganggu walaupun harus dipotong oleh jendela. Jadi itu akal-akalan supaya jendelanya masuk ke belakang tetap cukup, tapi bentuk lengkung masanya tetap dominan dan tidak terganggu. Kira-kira seperti itu. Ini beberapa foto suasana dari luar. Itu di bawah. Ini foto dari bawah entrance, pintu masuk ke atas ya. Ini lorong masuk ke rumah yang panggung, jadi dia naik begitu. Ada taman yang bisa, ada pohon rambat menempel pada dinding batu. Itu dinding batu sebetulnya batu-batu sisa pondasi dihancur-hancurkan lebih kecil lalu dipasang jadi tekstur dari dinding lantai bawahnya ya, sehingga lantai bawah dindingnya tidak masalah dengan cuaca karena batu ini kalau kena hujan panas dan sebagainya tidak terlalu masalah ya, tidak terlalu cepat kelihatan kotor seperti kalau dia dinding mulus. Dan juga lengkung itu susah untuk membuat acian yang mulus kalau dindingnya lengkung seperti ini. Jadi kita ngakalin harus bertekstur walaupun dia tanpa batu pun dia harus dikasih tekstur pasir misalnya di lantai atasnya ya. Ini lantai 2-nya ngelihat ke atas begitu. Ini suasana hutan mini di dalam. Kolamnya kalau tidak salah nggak jadi dibuat, tapi kita buat teras yang lebih luas begitu. Rumahnya panggung untuk meningkatkan resapan. Di situ ada beberapa pohon untuk juga menjadi sumber oksigen bagi rumahnya. Ini dari jalan, jadi kelihatan kontras antara rumah samping-samping dan lainnya dengan rumah lengkung ini ya. Kemudian
ini bagian terakhir, saya ingin bercerita tentang alternatif bahwa rumah itu tidak harus besar ya. Dalam konteks sekarang, mungkin kita kadang-kadang perlu membuat rumah yang bisa dibangun dengan cepat, misalnya dalam konteks membuat isolasi mandiri di rumah misalnya ya. Jadi kami sempat studi mencoba untuk membuat rumah mikro sebetulnya. Ini kebetulan menggunakan scaffolding. Jadi kalau scaffolding bisa dirangkai sangat cepat, satu modul scaffolding itu sekitar 1,2 kali 1,8 begitu, ditumpuk 2 ke atas untuk membuat satu ruang studio dan ada kamar tidur di dalamnya begitu ya. Jadi ini kira-kira prosesnya membuat satu kamar tidur di mezanin di bawah atap, dan di bawah kamar tidurnya ada ruang kerja ya, ruang duduk, ruang studio begitu ya. Ini ketika proses ini foto dari lantai terasnya ya, dari lantai teras di antara dua masa scaffolding ya. Yang satu belum dibangun scaffoldingnya. Jadi rumah pun bisa bertumbuh sebetulnya ya. Dengan seperti ini ternyata ukuran 1,2 kali 1,8 sebelum kami membangun model prototipe ini kita tidak merasa 1,2 kali 1,8 itu sebagai ukuran yang cukup untuk menjadi ruang kerja ya dan juga kamar tidur ya. Tapi ternyata cukup begitu dan sangat bisa nyaman karena bisa punya pemandangan ke arah luar, ke arah pepohonan, pencahayaan ventilasi yang cukup begitu dan juga punya privasi ruang yang cukup begitu ya. Kira-kira ruangannya seperti itu untuk ruang kerja, dia naik ke atas untuk tidur di atasnya ya. Dan menariknya sistem scaffolding ini juga bisa bertumbuh ya, dirakit, ditambahkan. Nanti di akhir daripada presentasi ini saya akan sedikit memperlihatkan proses bagaimana yang percobaan satu ruangan ini bisa menjadi satu rumah ya dengan menggunakan struktur utama scaffolding begitu ya. Nah kemudian kami juga membuat rumah mikro yang juga kenapa mikro? Dengan mikro ini sebetulnya kita bisa menyediakan lantai sisa lahan yang bisa tetap hijau dan bisa memperbanyak ruang hijaunya kalau rumah aktivitas sehari-hari cukup menjadi ruang-ruang yang lebih kecil ya. Ini kita mencoba bagaimana kalau ukuran rumahnya hanya 2,5 kali 3,5 saja dengan teras kira-kira 2,5 kali 5 ya, seperti parkiran satu mobil begitu ya. Jadi sangat menghemat tanah. Kalau perlu malah mobil di bawah kalau memang punya mobil dan rumahnya di atas begitu. Sisa ruangannya bisa untuk rumah yang lain, sisa tanah maksudnya bisa untuk rumah yang lain atau untuk kebun yang lebih luas ya. Dan ini bukan hanya untuk satu kamar, tapi untuk satu rumah karena itu harus ada kamar ortu, kamar anak, dapur, kamar mandi, mesin cuci dan ruang makan dan ruang keluarga ya. Dibuat rumahnya satu lantai, tapi kemiringan atapnya cukup curam sehingga kita bisa mendapatkan attic atau ruang di bawah atap atau mezanin yang bisa dimanfaatkan untuk kamar tidur utama di bagian belakangnya atau kamar tidur anak di bagian depannya ya, di atas daripada bench atau kursi atau sofa ruang keluarga yang bisa multifungsi juga menjadi sofa bed atau tambahan dari tamu atau anak yang kedua begitu misalnya. Lalu di bawah tangga kita bisa menempatkan dapur, ruang cuci, tempat masak begitu, dan di belakang di bagian bawah kamar tidur utama orang tua itu kita bisa ada kamar mandi dan juga cukup untuk mesin cuci ya. Dan kalau perlu dinding di depan fasadnya itu bisa dibuka sehingga menjadi kanopi dari terasnya sehingga ruangannya punya efek yang lebih luas kalau dindingnya dibuka. Ini sambungan-sambungan rumahnya harus menjadi rumah yang bisa dibongkar pasang ya, jadi knockdown begitu, bisa dipindahkan begitu, fleksibel. Kalau pindah rumah orang tidak mau membeli rumahnya, hanya mau membeli tanahnya saja, tidak perlu dikorbankan karena rumahnya sudah lama maka tidak dinilai begitu harganya, tapi ya sudah bongkar saja rumahnya, dipindahkan ke lokasi baru begitu ya. Yang dijual hanya tanahnya saja misalnya begitu ya. Atau juga ini memudahkan untuk kita mau menambah. Misalnya satu rumah ini, rumah mikro dianggap sudah terlalu kecil misalnya, ya sudah karena ada sisa tanah kita bangun satu lagi. Jadi ada 2 rumah. Satu rumah buat rumah anak, berkeluarga juga bisa. Satu rumah buat orang tuanya, begitu misalnya. Jadi lebih luas ya. Satu rumah lagi bisa saja untuk kafe kopi atau warung roti dan sebagainya begitu. Sangat fleksibel. Itu beberapa foto proses konstruksi. Dindingnya bisa dibuka begitu. Ini foto-foto bagian dalamnya, tangga yang
curam, tetapi karena naiknya hanya sedikit, jadi tidak terlalu masalah, dan di bawahnya bisa dimanfaatkan untuk ruangan lainnya. Itu pintu lemari di bawah tangga itu bisa dibuka untuk menjadi meja makan atau meja belajar begitu. Untuk kamar mandi di bagian tengah bisa dipasang mesin cuci kalau mau. Itu lemari-lemari di bagian bawah, termasuk juga bench atau tempat duduk yang di bawahnya juga untuk tempat menyimpan banyak perlengkapan ya. Kemudian dari atas kita naik, di atas itu ada kamar anak dan juga kamar orang tua. Mudah-mudahan videonya bisa nyala ya. Ya, berikutnya rumah scaffolding yang tadi sebagai percobaan satu ruangan itu, kemudian kita coba kembangkan menjadi rumah ya, tidak hanya satu ruang ya, tapi kita angkat sedikit supaya bagian bawahnya bisa untuk ruangan juga begitu. Tangganya tetap menggunakan tangga scaffolding di luar dan ruangannya lebih banyak ya, sehingga harus ada kamar tidur yang lebih banyak, harus ada ruang keluarga berkumpul, ruang makan bersama multifungsi, ada dapur dan ada kamar mandi gitu ya. Jadi kira-kira desainnya seperti ini. Ini proses bagaimana sistem scaffolding itu cukup sederhana dengan konstruksi kering, hanya pakai besi dilas begitu, dirakit, kemudian seperti Lego dipasang, ditumpuk begitu, dan dikunci sehingga menjadi rumah ya. Tinggal dipasang dinding dan atap yang juga ringan begitu ya. Prosesnya sangat cepat, dalam kira-kira 4-5 hari atau seminggu semua struktur sudah selesai, tinggal membuat rangka dinding. Kemudian setelah rangka dinding tinggal memasang dinding dan atap gitu ya. Jadi ini contoh bagaimana sebetulnya kalau dihubungkan dengan konteks pandemi sekarang, bisa saja punya kebutuhan untuk membuat tempat isolasi mandiri misalnya. Di sisa lahan di dalam rumah bisa saja kita menyiapkan ruangan ini jauh-jauh hari, ataupun
memang membutuhkan ruang yang lebih private untuk tumbuh kembang dari anak yang semakin besar. Misalnya kita bisa membuat rumah mikro di sisa lahan di dalam rumah orang tua yang relatif besar, misalnya begitu ya. Bisa dibuat seperti ini. Dan di halaman sisanya kita bisa menampung aktivitas yang lebih luas bersama teman-teman, bersama tamu, bersama keluarga besar dan sebagainya, karena rumah kita dibatasi sekecil mungkin supaya ruang terbuka yang juga adalah rumah kita bisa nikmati bukan hanya sebagai sisa taman yang dipandang-pandangi saja ya, tapi kita bisa nikmati, kita bisa hidupi di dalamnya bersama-sama dengan pepohonan dan sebagainya begitu ya. Ini ketika proses sudah hampir selesai begitu, lantai bawah ada kamar kapsul, di atasnya kamar studio existing yang tadi dengan kamar di atasnya, dan lantai 2-nya ada ruang duduk yang juga bisa jadi kamar dengan dinding yang juga bisa dibuka begitu. Ada balkon di tengah-tengah di antara dua masa depan dan belakang. Ada dak di atas kamar mandi dan dapur menjadi ruang outdoor, balkon di lantai 2 begitu. Dan di bawahnya ada ruang bersama ya. Kamar mandinya juga semi terbuka dengan lantai kerikil dan ada hujan yang masuk di atas area shower ya. Ini mungkin terakhir video singkat rumahnya. Walaupun rumah mikro, rumah ini menerapkan strategi building distancing tadi ya. Jadi antara ruang satu dengan yang lainnya ada jarak begitu ya. Baik, terima kasih. Demikian presentasi saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Ising atas cerita yang sangat menginspiratif. Kira-kira gimana teman-teman? Out of the box semuanya ya. Bisa nggak ya kira-kira punya ide seperti ini? Kok diam sih? Sepi sekali ya. Coba ya, saya panggil ya. Arsitektur. Arsitektur Unkrit. Arsitektur. Arsitektur.
Masih belum bangun ya? Kok videonya semua mati ya? Mas Dising kan pengen lihat satu-satu yang penikmat desain Mas Dising ya. Itu dong. Oke, untuk saya kembalikan ke ini ya, Mbak MC dulu deh. Silakan Mbak MC. Baik, terima kasih buat Astria dan Pak Yusi atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya sesi tanya jawab yang sudah kami ambil dari Google Form yang sebelumnya diberikan oleh panitia di awal acara. Jadi kami sudah memilih 3 terbaik pertanyaan yang bisa langsung dijawab aja mungkin ya sama Pak Yusi. Saya langsung bacakan ya pertanyaannya. Dari Lucky Alex Dwi Prabowo dari Universitas Indraprasta PGRI. Pertanyaannya, apa saran Bapak untuk institusi pendidikan, arsitektur, dan lingkungan binaan dalam menyambut era baru pasca pandemi? Mau ditampung aja atau langsung dijawab ya, Pak? Saya jawab dulu deh ya. Ya, ini pertanyaan susah ya. Sebetulnya kalau dalam konteks desain ya, saya sih tetap berpedoman pada mengajarkan bagaimana kita bisa belajar sebagai arsitek untuk mendesain secara dengan pendekatan dan pertimbangan-pertimbangan yang holistik begitu ya. Tidak hanya memikirkan kebutuhan manusia, tidak hanya memikirkan bagaimana arsitektur itu bisa ikonik, bagaimana arsitektur itu bisa punya ruang yang hebat dan sebagainya, tapi bagaimana sebetulnya arsitektur bisa mengurangi daya rusaknya lah, paling tidak kalau kita tidak bisa membuat arsitektur yang tidak merusak sama sekali ya, paling tidak kita bisa mengurangi daya rusak bangunan-bangunan terhadap kota-kota kita. Karena mau nggak mau kita perlu sadari bahwa arsitektur itu juga sangat merusak dan sangat berdampak kepada perubahan suhu bumi begitu ya, karena mayoritas sektor yang paling banyak menggunakan energi di bumi ini adalah sektor properti gitu. Jadi sebagai jurusan arsitektur kita seringkali melihat jurusan kita sendiri sebagai bidang ilmu yang penting ya, karena kita jurusannya di situ ya. Bidang ilmu yang penting, bidang ilmu yang seolah-olah membangun peradaban begitu yang luar biasa, yang hebat-hebat begitu. Tapi sebetulnya dalam kehidupan tidak sehebat itu, malah kita perlu menyadari daya rusaknya. Ketika kita menyadari daya rusaknya, maka kita bisa mengevaluasi kembali cara kita mengajarkan anak-anak mahasiswa kita apa yang sebenarnya lebih esensial yang perlu dalam kehidupan ini. Bukan heboh-hebohnya arsitektur, tapi hebat-hebatnya dampak lingkungan yang diberikan oleh arsitektur yang kita buat. Saya kira itu hal yang sangat penting ya, dan pandemi ini mengajarkan, menonjok kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita harusnya bahwa alam ini juga harus kita lihat kembali sebagai hal yang penting ya dalam hidup kita supaya lebih seimbang begitu. Misalnya kita mendesain kantor, kita mendesain gedung tinggi, perlu memikirkan seperti contoh Behnis and Partner tadi desain ya, bagaimana ternyata walaupun gedung tinggi, ventilasi pencahayaan alami bisa tetap hadir. Bagaimana desain yang bioclimatic atau merespon terhadap iklim di lokasi setempat itu juga sangat esensial dan penting. Mendasar sebetulnya, tapi yang mendasar ini sering kita lupakan dengan sibuk dengan hal-hal yang heboh. Parametrik misalnya gitu ya, dekonstruksi misalnya, futuristik dan sebagainya ya, akrobatik desain, sehingga boleh, bukannya tidak boleh, asal hal-hal yang basic dan sederhana tidak dilupakan, dan lebih penting lagi
memasukkan pendekatan-pendekatan, pertimbangan-pertimbangan holistik dari aspek-aspek lainnya ya, aspek lingkungan, aspek ekonomi dan sebagainya. Saya kira itu yang penting. Terima kasih. Kurang terdengar, sorry, suaranya kurang keras MC. Baik. Pertanyaan kedua dari Di saya putus-putus suaranya. Bagaimana cara mendesain ruang terbuka yang low maintenance? Oke. Bagaimana cara mendesain terbuka yang low maintenance gitu ya? Iya. Oke. Saya kira dalam pemilihan elemen-elemen ruang terbuka itu ya, kalau misalnya ada pepohonan, maka pilih pepohonan yang tidak perlu butuh perawatan tinggi gitu. Ada jenis-jenis pohon tertentu yang kalau dia sudah tumbuh cukup 1-2 tahun, dibiarkan saja dia akan terus tumbuh gitu ya. Ada jenis-jenis pohon tertentu yang kalau memang tidak punya waktu untuk merawat pohon, bisa memilih jenis-jenis pohon yang seolah-olah tidak perlu dirawat. Misalnya kalau perdu-perduan ada lidah mertua, ada sirih gading, ada aneka jenis pohon rambat saya kira hampir tidak perlu dirawat kecuali hanya dipangkas kalau terlalu rimbun ya. Termasuk juga elemen-elemen yang ada, jangan membuat unsur-unsur yang perlu kerepotan dalam menjaga kinerjanya seperti sistem air mancur lah atau apa begitu ya. Kalau mau buat unsur air jangan yang ada air mancurnya, tetapi justru kolam yang memiliki pepohonan di dalam kolamnya, pohon-pohon air yang berfungsi sebagai filterisasi dari kolamnya, karena pepohonan air juga memfilter air kolam sehingga jadi jernih ya. Sehingga kolamnya menjadi kolam yang lebih alami begitu, tidak harus berlantai bening seperti pakai keramik atau batu, tapi kolam yang alami mungkin dasarnya malah lumpur atau tanah begitu, tapi airnya tetap jernih karena difilter oleh pepohonan misalnya. Dan ada ikan-ikan di situ yang bisa memakan jentik-jentik nyamuk gitu. Jadi kolamnya kolam yang tidak perlu perawatan banyak, kecuali memangkas pohon air kalau sudah terlalu rimbun malah ya. Jadi memilih elemen-elemen ruang luar itu sangat penting saya kira. Kalau dalam konteks pepohonan maka memilih pepohonannya, memilih elemen hardscape-nya misalnya. Kalau kita mau pakai kayu pastikan kayunya betul-betul kayu yang kuat sehingga kena hujan, kena panas dia cukup awet dalam jangka lama. Kalau tidak mau pakai kayu bisa banyak alternatif penggantinya, atau kita bisa pakai batu yang lebih kuat misalnya, atau alternatif lain. Saya kira begitu ya. Maaf MC, suaranya di saya nggak terdengar. Pertanyaannya dari Ya. Kak Ari Fitriadi dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Pertanyaannya, bagaimana cara yang paling maksimal untuk membuat rumah tetap sehat walau berada di kawasan yang padat, sedangkan untuk ventilasi dan cahaya sulit untuk diterapkan pada desain rumah? Ya, jangan beralasan padat lalu tidak bisa membuat pencahayaan dan ventilasi. Jadi hal yang standar tetap harus bisa diterapkan.
Jadi kita bisa sedikit mengalah, ruangannya dikurangi sedikit supaya ada jarak sehingga ventilasi bisa mengalir gitu ya. Atau dengan strategi-strategi lain membuat ventilasi dan pencahayaan dari atap misalnya. Kan di atas atap kita pasti kosong ya. Itu pun bisa kita membuat pencahayaan dan ventilasi, termasuk membuat void di lantai-lantai atas sehingga pencahayaan dan ventilasinya bisa mengalir sampai ke lantai bawah misalnya, walaupun sumbernya dari atap, dari atas begitu. Jadi sebetulnya bisa aja. Terakhir ya, Pertanyaan lainnya Pak, dari Kak Syarifah dari UNS. Hal apa saja yang harus menjadi perhatian dalam perancangan rumah mikro yang dapat merespon kondisi pandemi? Apakah building distancing yang memisahkan antara ruang juga dapat berarti pemberian sekat setiap ruang? Kalau dalam konteks pandemi, rumah mikro ini lebih cocok untuk isolasi mandiri ya. Jadi penghuninya semua tidak ada yang terkena ya, bukan orang yang sudah terkena virus begitu. Kalau sudah terkena virus memang disarankan untuk memisahkan diri di ruangan yang lain yang terpisah, karena kalau rumah mikro kan rumahnya kecil begitu ya. Jadi harus punya tempat lain untuk isolasi. Kalau dalam satu rumah ada yang kena, ada yang tidak, saya kira terlalu beresiko karena rumahnya terlalu kecil ya. Kecuali memang rumah mikronya didesain sejak awal juga terdiri dari ruang-ruang yang terpisah-pisah. Jadi terdiri dari beberapa masa, ada jarak tidak terlalu jauh, tetapi masanya itu masa yang kecil-kecil, itu bisa begitu. Jadi dalam satu kafling kami pernah mendesain dan sebagian sudah dibangun tahap satunya. Satu kafling rumah cukup besar dibangun, ada 5 rumah kecil-kecil. Ada jarak masing-masing rumahnya, ada teras yang menghubungkan antar rumah itu. Nah, kalau begitu masih memungkinkan setiap ruangan itu menjadi tempat untuk memisahkan atau isolasi dari orang yang kalaupun sampai kena COVID begitu. Seperti rumah Bali misalnya, mungkin yang tadinya ruang keluarga di Bali, rumah Bali itu dialihfungsikan menjadi kamar tidur atau tempat isolasi mandiri mereka yang terkena COVID secara jangka waktu tertentu begitu ya. Aktivitas keluarganya pindah dulu ke tempat bangunan yang lainnya. Jadi saya kira seperti itu. Boleh satu lagi nggak, Pak? Pertanyaannya. Boleh silakan. Pertanyaan dari Kak Muhammad Nugraha dari ITENAS. Dari beberapa karya Akanoma, penutup atapnya ada yang memakai asbes. Sedangkan dalam jangka panjang, asbes terus-menerus bisa menimbulkan risiko kesehatan. Apakah ada pertimbangan lain dalam pemilihan penutup atap tersebut? Baik, dalam spek yang kami berikan kepada klien sudah ditegaskan termasuk kepada kontraktornya untuk memakai fiber semen non asbestos ya. Jadi nggak mengandung asbestos. Walaupun di pasaran namanya genteng asbes begitu, tetapi beberapa merek tertentu sudah menyebutkan tidak lagi mengandung asbestos sama sekali begitu. Jadi itulah mengapa kami masih kadang-kadang menggunakan fiber semen ya dulu-dulu ya. Karena harganya relatif lebih murah walaupun memang umur atapnya tidak sepanjang material yang lain begitu, tetapi kadang-kadang dalam konteks anggaran yang sangat terbatas, terpaksa daripada mengorbankan hal-hal lain, mungkin kita bisa pakai dulu fiber semen dulu, sambil nanti yang punya rumah bisa bekerja lagi, menabung lagi, lalu nanti dia punya anggaran yang lebih besar, bisa secara cepat diganti dengan material yang lebih baru, misalnya UPVC yang sama-sama ringan tapi juga bergelombang ya, dan juga lebih tahan lama misalnya ya. Saya kira prosesnya seperti itu karena tidak semua orang punya privilege atau punya keunggulan untuk
punya anggaran yang cukup ya untuk membangun kebutuhan rumahnya begitu dengan segera ya. Kadang-kadang harus ada hal-hal tertentu yang kompromi begitu, termasuk tadi penggunaan fiber cement, karena beberapa rumah itu yang kami desain kadang-kadang sudah berusaha menunggu 3-4 tahun ketika akan dibangun, akhirnya anggarannya tetap sama begitu misalnya ya, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang lain dan sebagainya. Jadi ada hal-hal tertentu yang harus dikompromikan dalam pemilihan material. Tapi itu tidak mengurangi kualitas ruangan secara arsitektural, karena tetap kualitas ruangannya menjadi yang utama, walaupun hanya beda di dalam performa bangunan. Kalau pakai UPVC dengan insulator yang bagus, tentu rumah lebih dingin dibanding fiber cement dengan insulator misalnya begitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang kompromi dan kita sadari itu, tetapi paling tidak dia dapat rumah dan sudah cukup untuk beraktivitas walaupun belum ideal begitu. Baik nih, masih banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang menarik banget, tapi waktunya juga kita terbatas sama waktu ya. Mungkin 2 lagi Pak? Boleh, MC? Yes. Boleh, bonus. Ada yang angkat tangan tuh, Pradipta, mungkin boleh langsung tanya. Boleh nggak MC kalau ada yang langsung? Boleh Kak Pradipta. Dipersilakan Mas Pradipta Surya. Rupanya beliau. Halo. Ya, halo. Silakan. Halo semuanya. Selamat sore kepada para panitia dan kepada Pak Yusing. Saya nyalakan mic aja ya, nggak usah video ya. Boleh. Ini saya mau bertanya untuk khususnya rumah mikro dan beberapa desain yang cenderung tidak paten atau semacam semi knockdown, itu untuk perencanaan strukturnya seperti apa ya? Oke. Apakah tetap harus kita tes tanah dan segalanya, atau lebih ke ada trial di tempat di lahan itu, atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi memang secara struktural tetap kita komunikasikan kepada orang sipil ya untuk dihitung begitu ya, dan kita bisa diskusikan berapa beban yang mau didesain dalam perhitungan struktur itu. Kalau beban bangunan beton biasa mungkin kadang-kadang bisa dimasukkan angka 1 ton per meter persegi beban lantainya misalnya. Apakah kita memang betul-betul perlu rumah itu seluruhnya 1 ton per meter persegi begitu? Karena dalam konteks rumah mikro pun barangnya sangat terbatas. Kita tidak bisa punya banyak barang yang terlalu banyak atau yang berat-berat ya, sangat tergantung kepada kita sudah tahu dari awal barang apa yang kita mau simpan di rumah ya, dan sangat terbatas sehingga kita bisa mengkompromikan kekuatan beban dari lantai per meter perseginya, misalnya hanya 250 kilo per meter persegi misalnya, karena kita sudah akan mengendalikan barang-barang kita ya. Itu bisa sangat menghemat ukuran dari baja yang dipilih nantinya, misalnya begitu ya. Pondasi pun sama, dengan beban yang ringan maka pondasinya jauh lebih ringan, bahkan cukup umpak sebetulnya kalau rumah satu lantai yang mezanin seperti itu bisa cukup umpak. Kalau 2 lantai mungkin ada telapak yang lebih besar sedikit, yang lebih standar misalnya. Jadi tetap dihitung secara sipil begitu kekuatannya. Tetapi keunggulannya rumah mikro karena bentangannya kecil dan struktur bahkan dindingnya pun punya struktur rangka begitu sebetulnya, dan semuanya ringan begitu. Jadi dampak rumah mikro terhadap gaya gempa itu relatif kecil karena
bebannya tidak dilawan, satu karena juga misalnya dia umpak begitu ya, dan struktur yang lebih relatif fleksibel dan ringan begitu. Jadi pengaruh gempanya tidak sebesar kalau rumah standar yang pakai beton bertulang dan tembok dinding bata misalnya. Kecuali memang rumah mikro ini akan dibangun dalam konteks ruang mikro, tapi bangunannya bisa saja 10 lantai begitu ya, menjadi apartemen yang terdiri dari puluhan rumah mikro misalnya, itu konteks yang bangunan beda lagi, tetapi ruangannya bisa menjadi ruangan-ruangan yang tetap mikro begitu secara konsep ruang. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Pertanyaan terakhir ya ini. Surya Dharma kayaknya, present ya. Angkat tangan ya. Kak Surya Dharma, bersilakan. Ya, halo. Halo Pak. Ya, silakan Mas. Dan panitia. Saya mau tanya, kan di era sekarang ini kan kita lebih berfokus kepada virus dan bakteri gitu. Nah, untuk material yang dipilih pada bangunan itu sendiri, baiknya itu yang lebih mudah dibersihkan atau yang dapat lebih melawan bakteri. Terus pertanyaan lainnya lagi, bagaimana cara kita untuk meyakinkan klien kalau green design itu sudah sangat penting untuk era sekarang ini? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih diingatkan ya, Surya. Memang betul bahwa ternyata material juga berpengaruh ya. Material yang terlalu banyak pori-pori, mungkin seperti kayu yang lunak, seperti material-material alami yang lain cenderung lebih banyak pori-porinya ya, dibanding material industri yang misalnya keramik atau dinding yang lebih dari metal dan sebagainya ya, itu juga bisa mempengaruhi sebetulnya karena dindingnya relatif lebih berkurang pori-porinya ya. Tapi memang paling tidak hal-hal standar yang prinsip seperti ventilasi dan pencahayaan itu menjadi penting, yang utama begitu. Hal-hal terhadap pemilihan material kita bisa akali dengan bagaimana kita mendisinfektan rumah kita ya, begitu ya. Secara berkala misalnya mungkin kita bisa semprot disinfektan kepada dinding dan lantai kita. Kalau lantai saya kira cenderung padat ya. Tapi misalnya dinding kita dan material-material kita yang lain begitu ya. Seperti halnya kita kalau habis belanja misalnya membawa banyak makanan dari luar yang terbungkus, maka bungkusan plastik semua kita semprot-semprot disinfektan begitu misalnya ya. Jadi itu hal-hal yang kita bisa adaptasikan begitu. Kemudian tadi apa lagi ya pertanyaan keduanya ya, kayaknya ada nyambungnya, lupa. Apa lagi ya Surya selain material? Oh, mengajak klien untuk lebih peduli dengan green design begitu ya. Saya kira nggak ada lain untuk mengajak klien memikirkan dampak positif daripada hadirnya ruang-ruang hijau dalam desain kita, mengajak klien untuk melihat lagi atau merasakan lagi, membayangkan lagi kehadiran taman, kehadiran pohon itu menjadi penting ya. Dan jalan masuk dalam konteks pandemi ini akan lebih mudah bicara itu karena kita semua membutuhkan cahaya matahari untuk berjemur begitu, untuk lebih sehat begitu. Kita membutuhkan ventilasi supaya resiko droplet dan sebagainya lebih berkurang begitu ya, karena cenderung lebih rumah kita menjadi dapat udara yang lebih bersih begitu. Pepohonan jelas untuk membuat rumah lebih nyaman dan sebagainya. Jadi pertama sebagai arsitek kita perlu mengerti dulu, mengalami dulu sendiri bagaimana pentingnya ruang hijau itu bagi kehidupan kita alami dalam ruang sehari-hari kita. Setelah kita alami maka kita akan bisa menceritakan pengalaman kita kepada klien-klien kita ya, bahwa ternyata adanya pepohonan itu membuat nyaman, bahwa pepohonan itu membuat rumah kita jauh lebih indah, bahwa rumah kita bukan cuma sekedar ruang dalam, tapi ruang luar juga adalah bagian yang bisa kita nikmati. Kita bisa mengingatkan klien-klien kita lebih suka mana, makan di food court yang besar tertutup atau makan di kafe kecil yang punya kebun terbuka di tempat kita duduk dan makan misalnya. Hal-hal sederhana seperti itu saya kira
bisa menyadarkan bahwa memang ruang-ruang terbuka itu dibutuhkan dan memang pepohonan itu membuat foto kita jauh lebih indah daripada tidak ada pohon gitu ya dalam konteks bangunan begitu ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari panitia, bisa disampaikan? Boleh, boleh. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Selamat sore, Pak. Sore, dengan siapa, maaf? Ya, dengan saya Wito Oh, Kosin iya. sebagai saya sini sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa. Sedikit pertanyaan, Pak. Ya. Dari sudut pandang mata saya tersendiri, karya desain Bapak ini terkenal dengan penggunaan elemen yang sangat terintegritas dengan lingkungan. Bahkan elemen-elemen penunjang di eksterior pun juga sangat terintegritas dengan bentuk bangunannya. Jadi pertanyaan yang saya ini, bagaimana sirkulasi yang baik untuk sebuah desain hunian, khususnya di era pandemi, tanpa menimbulkan ruang yang negatif, Pak? Dan bagaimana pemanfaatan ruang negatif itu tersendiri? Terima kasih, Pak. Oke, kalau dari segi ruangan, walaupun kecil ya, saya lebih melihat fungsi daripada ruangan yang kita desain. Misalnya, kadang-kadang saya hanya membuat ruang taman kering hanya ukurannya 50 atau 40 cm ya, lebarnya begitu. Kadang-kadang hanya terpaksa 20 cm supaya bangunan saya tidak menempel dengan tetangga misalnya. Tetapi dengan sekecil itu maka kita bisa desain tamannya jangan ditutup. Jadi biarkan saja taman yang kecil itu menjadi bagian dari ruang dalam dari rumahnya, ruangannya, ruang kamar tidur misalnya. Ada taman sisa 20 cm atau 30 cm. Tapi yang penting dari itu adalah ventilasi dan pencahayaan masih bisa masuk. Dan juga taman kering itu sebagai pembatas bahwa seolah-olah itu adalah di luar daripada kamar tidur walaupun menjadi bagian dari ruangan atau kamar tidur itu misalnya ya. Jadi ruangan yang kecil itu bisa bermanfaat paling tidak untuk pencahayaan, untuk udara. Tetapi ketika kalaupun karena dindingnya itu berbatasan dengan batas lahan dan ada rembesan air hujan dari dinding antar tetangga masuk, itu masih ada batas jarak taman kering di depan lantai kamar tidurnya. Jadi itu seolah-olah dinding outdoor ya, kita bisa akalin dengan menggunakan gorden dan sebagainya supaya dinding itu tidak terlalu mengganggu misalnya. Saya kira bisa seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita manfaatkan untuk generasi arsitek seterusnya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Boleh kita beri kesempatan untuk dosen-dosen arsitektur Unkris untuk bertanya, Pak? Silakan. Tapi ini masih ada suara azan, nggak apa-apa ya? Oh, Pak. Bagi para dosen arsitektur Unkris, ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, saya deh yang bertanya. Silakan Bu, boleh Bu. Mungkin yang lain malu-malu. Enggak, Pak, masih terpesona aja, Pak. Jadi takut bertanya. Kalau saya itu masih ada nih. Ini Pak, kemarin kan saya terus terang melihat dari tim jejak rekam Bapak setelah menjadi arsitek gitu ya. Saya tuh jadi berpikir gitu.
di eranya Bapak sekitar tahun 97, 98 itu, apakah Bapak itu sudah konsen? Apakah Mas Yusing itu sudah konsen gitu, dengan masalah arsitek itu harus berdampingan dengan alam gitu. Konsep-konsep yang sangat geni gitu loh. Sangat ring satu lah sebenarnya untuk manusia itu, hidup itu. Apakah sedari masuk arsitek sudah memang cara berpikirnya itu begitu, sehingga setelah keluar dari belajar keilmuan arsitek yang dilakukan juga begitu, dan itu menerus gitu loh, nggak pernah beralih mazhab gitu istilahnya gitu. Saya tuh pengen tahu itu aja sih. Terima kasih Pak. Pertanyaannya menarik ya. Biar tertarik nih mahasiswa sekarang nih gimana? Betul. Ya kebetulan memang saya beruntung sempat stres ya. Jadi waktu saya awal masuk stres ya. Tuh, karena harapan saya beda ya, Mas. Arsitektur pengen santai-santai, tidak banyak hafalan, tidak banyak buku teks, sambil makan, menggambar ya, harapannya bisa santai-santai ya. Tapi ternyata di arsitektur sangat sibuk begitu, jadi stres berat. Tapi pada saat stres itu ya saya banyak bertanya tentang hal-hal yang filosofis ya. Buat apa sih saya hidup begitu misalnya. Nah, hal pertanyaan itu membuat saya jadi berusaha untuk mengenali diri saya sebetulnya. Dan kebetulan saya beruntung dari sejak masa mahasiswa dipaksa untuk mengenali diri, dan akhirnya saya juga memang terbiasa untuk jujur pada diri sendiri ya. Saya menyukai hal-hal yang memang alami misalnya. Jadi kalau kita pergi ke tempat makan, maka akan mencari tempat makan yang dekat dengan ruang luar, yang bisa melihat pohon, dibanding di food court di tengah, di kiri kanan semua kursi misalnya. Lebih baik di pinggir, yang dekat dinding, atau yang dekat ruang terbuka, dekat jendela, dan sebagainya. Jadi kejujuran dengan kita melihat apa yang kita senangi, itu mendorong kita untuk menyukai, dan desain kita terpengaruh dengan apa yang kita suka kan. Nah akhirnya pada saat tugas akhir pun, tema desain tugas akhir saya adalah integrasi ruang luar dengan ruang dalam itu. Saya sangat tertarik dengan tema itu, mencontoh sebetulnya tema yang dibuat oleh senior saya di buku tugas akhirnya ya, di perpustakaan saya lihat, wah ini menarik dan cocok begitu. Akhirnya saya belajar mulai mengenali tentang bagaimana sih mengintegrasikan ruang luar dengan ruang dalam ya. Belum ada muncul istilah-istilah biofilik ya, kalau sekarang kan ada biofilik dan sebagainya, dulu belum ada, tahun ya 98-an lah ya, 97, 98 itu saya tugas akhir. Nah sejak itu memang desain saya setiap kali mendesain sesulit apapun berusaha untuk menghadirkan walaupun sangat kecil misalnya unsur-unsur ruang luar ruang dalam itu untuk memberikan suasana ruang yang lebih menyenangkan. Karena ketika saya mengevaluasi kembali tentang ruang, saya melihat bahwa ruangan sehebat apapun desain ruangan material dan interiornya, kalau tidak ada koneksi dengan ruang luar, itu ada yang kurang, ada yang tidak menyenangkan, terlalu berorientasi ke dalam gitu. Saya lebih suka ada ruangan-ruangan yang memang punya pemandangan taman, walaupun taman itu ada di dalam, ada pepohonan, ada cahaya yang masuk, itu pengalaman-pengalaman sensori tubuh yang bisa kita rasakan ya. Ada matahari dengan tidak ada matahari, kita tutup mata pun kita bisa merasakan tubuh kita, kehadiran matahari itu menyenangkan. Apalagi angin lebih terasa begitu ya. Bau-bauan dari daun-daunan, dari tanah yang kena air hujan dan sebagainya, itu juga pengalaman-pengalaman yang menarik. Dan kita jangan menutup pengalaman masa kecil kita yang senang hujan-hujanan misalnya begitu ya. Kenapa enggak kita memasukkan gerimis ke dalam rumah gitu tanpa harus mengganggu fungsi dalam rumahnya misalnya. Hal-hal seperti itu juga saya kira mempengaruhi. Jadi tanpa bermaksud untuk menjadi berbeda, tanpa bermaksud untuk membuat karakter tersendiri, tetapi saya mengerjakan desain menurut pengamatan dan apa yang saya sukai sebetulnya, untuk membuat ruangan-ruangan yang kita desain itu menjadi menyenangkan. Kira-kira seperti itu. Dan itu mempengaruhi bagaimana kita menentukan
tata ruang daripada setiap bangunan ya, bahwa unsur alam itu walaupun tidak ada tamannya misalnya, tapi bisa tidak minimal cahaya matahari dan anginnya masuk begitu. Lebih baik lagi kalau ada pepohonannya yang masuk. Dan sekarang ternyata makin ke sini makin kita menyadari kota-kota di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia begitu ya, sangat kekurangan unsur hijau ya, sehingga banyak proposal-proposal baru yang menggabungkan pohon bisa hidup di arsitektur supaya bangunan tidak hanya untuk manusia tetapi untuk pohon juga misalnya dan sebagainya. Saya kira seperti itu pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Yusing. Alhamdulillah ya, kebetulan Mas Yusing itu menyukai hal-hal yang natural, yang baik. Kan karakter seseorang itu berbeda gitu dalam hal kesukaan. Nah, karena di sini kan kita diterpa oleh teknologi itu, Pak. Ya kan, Mas? Teknologi. Karena anak sekarang tuh sangat labil gitu. Mana nih yang saya pilih nih? Dengan banyaknya keilmuan, nah itu Mas. Yaitu sisi keberuntungannya ya anak-anak di tahun 90 mungkin ya, Mas. Tapi bisa menginspirasi loh angkatan-angkatan milenial sekarang gitu. Oh ternyata pandemi ini triggernya, memang nggak bisa gitu. Kalau kita hidup seenaknya. Ya, memang kita perlu punya waktu untuk diam, untuk mengevaluasi, untuk menilai, melihat ya. Kalau terlalu cepat ikut arus yang demikian, sekarang kan arus makin cepat ya. Hidup itu makin cepat, tidak ada waktu untuk sendiri, untuk berpikir, untuk mengevaluasi. Bisa-bisa kita ikut arus itu tidak selalu baik begitu ya. Kita lupa untuk memperbaiki cara kita hidup, cara kita berpikir dan sebagainya ya. Diam, merenungkan apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita perlu respon, itu juga saya kira, dan jujur pada diri sendiri itu yang penting juga ya, juga bisa menentukan bagaimana kita bisa berkembang, saya kira. Oke Mas, saya rasa cukup. Terima kasih. Mungkin bisa jadi inspirasi adik-adik kita. Saya kembalikan ke Mbak MC. Terima kasih kepada Ibu Astria dan Bapak Yusi yang sudah menjawab pertanyaan. Baik teman-teman yang kami hormati, selesai acara kita pada webinar kali ini. Ada hal-hal yang menjadi sebuah poin penting pada pembahasan sebelumnya. Di era pandemi, kita mulai kembali ke hal-hal kecil dan sederhana. Hal-hal sederhana bisa memberi jawaban untuk masalah saat ini. Di era pandemi, hal-hal sederhana yang menjadi fokus desain pada bangunan, yaitu cahaya, ventilasi udara, dan lainnya. Hal-hal sederhana ini menjadi hal yang penting yang harus menjadi fokus perhatian di era pandemi untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Semodern bangunan saat ini tetap harus memikirkan hal-hal sederhana seperti penggunaan cahaya alami, walau sudah tersedia percayaan buatan. Bagaimana cara mengontrol pemanfaatan cahaya matahari alami dengan desain yang sesuai dengan memberikan manfaat yang sesuai. Semakin kita menikmati alam dalam hidup sehari-hari, semakin kita akan menghargai alam. Sekarang selanjutnya sesi pembacaan pemenang pertanyaan terbaik. Tiga pertanyaan pertama terbaik dimenangkan oleh Kaluki Alex Dwi Prabowo dari Universitas Indra Prasta PGRI. Kasyafa Ailsa Dewi Banuwati dari Institut Teknologi 10 November. Dan yang terakhir ada Kak Ari Fitriadi dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Ini pada pemenang, ya.
Sekali lagi bagi para pemenang bisa menghubungi langsung community ya. Di sesi sekarang waktunya kita sesi foto bersama. Mbak MC, Silakan boleh saya Kak? teman-teman Mbak bisa. MC? Iya Bu. Mbak MC minta waktu sebentar. Saya mau nanya Mbak, Mas Ising. Iya, Bu. Kira-kira tim arsitektur UNKRIS boleh nggak sih bertandang ke studio Mas Ising? Dalam jumlah yang terbatas boleh, Bu. Tapi kalau rombongan banyak belum berani sekarang. Kira-kira berapa itu Mas? Ya di bawah 10 orang atau 15 orang lah. Oh, oke. Terima kasih Mas jawabannya. Sama-sama ya. Teman-teman yang belum menghidupkan kameranya bisa langsung hidupkan kameranya ya. Mas Yusing 3 tahun yang lalu tuh kami pernah mau ke sana loh. Oh iya ya. Terus kenapa nggak jadi ya, Bu? Apa ditolak jangan-jangan? Nah itu. Kirehab. Mungkin pas nggak tepat waktunya ya. Iya. Berarti bulan depan boleh ya, Mas? Iya. Oke. Mbak MC? Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Cheese. Slide kedua. 3, 2, 1. Cheese. Slide ketiga ya, teman-teman. Teman-teman. Slide 1 ya. 3, 2, 1. Cheese. Slide 2. Tahan ya. 3, 2. Slide ketiga. Teman-teman yang belum menghidupkan videonya bisa ditolong hidupkan. 3, 2, 1.
Nggak. Tadi setelah disebutkan namanya, bisa menghubungi panitia melalui Instagram Himayana Arsitektur. Jangan lupa DM ya. Dan akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam acara Zoom kali ini. Tentunya di acara Potret Arsitektur Lingkungan. Terima kasih kepada Kepala Program Studi dan para dosen yang telah mengikuti webinar kali ini. Dan tentunya terima kasih untuk Bapak Yusing selaku pemateri pada acara kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Akhirnya saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elman. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Bubar. Ya. Jaya bubar. Terima kasih Mas Yusing. Terima kasih. Langsung Terima kasih. Menimba